Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime Spring terbaru kali ini, yaitu anime Isekai di Cheat Skill yang sekarang udah nyampe ke episode 9. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode kali ini, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yap, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu! Scene diawali dengan Luna yang gak sadar dan dibawa oleh Yuya ke rumahnya dengan menggunakan sihir teleportasi. Putri Lexia bertanya pada Yuya tentang sihir teleportasi yang tadi Yuya gunakan. Yuya pun bilang kalau dia menggunakan sihir itu sebagai transportasi. Lexia lalu menjelaskan kalau sihir teleportasi yang Yuya gunakan adalah sihir legendaris. Bahkan dalam kisah dongeng pun sihir itu belum bisa dipastikan. Jika sampai ada yang tahu kalau ada orang yang bisa menggunakannya, dunia pasti akan amburadul, bahkan bisa menimbulkan perang. Jadi Putri Lexia meminta agar Yuya tidak sembarangan menggunakan sihir teleportasi di depan orang-orang. Dirinya juga bilang kalau Yuya juga menyadari bahwa dari tadi Luna pura-pura tidur, tapi karena Yuya terlalu baik jadi dia pura-pura nggak menyadarinya. Lexia yang meminta Luna untuk menceritakan tentang dirinya, namun Luna menolak dan meminta agar dirinya langsung dibunuh aja. Yuya yang bertanya karena dirinya juga ingin tahu tentang Luna dan juga alasan Luna menyerang Lexia. Luna pun bercerita kalau dirinya adalah anak yatim piatu. Dia hidup seperti sampah dan mencuri barang orang. Lalu suatu hari ia bertemu dengan orang yang mau memungutnya, dan orang itulah yang mengajari Luna membaca, menulis, dan berbagai macam ilmu lainnya. Orang itu juga mengajari Luna cara bertahan hidup. Kebanyakan teknik yang orang itu ajarkan berkaitan dengan pembunuhan. Orang yang memungut Luna itu adalah pembunuh profesional yang merupakan anggota guild kegelapan, yang dimana anggota guild kegelapan biasanya mencuri, menipu, mengedarkan obat-obatan terlarang, dan membunuh. Mereka adalah organisasi ilegal yang mau melakukan berbagai tindakan kriminal jika dibayar orang. Oleh hal itu, pada akhirnya Luna mengikuti langkah orang yang memungutnya dan menjadi anggota guild kegelapan. Setelah menyelesaikan begitu banyak misi pembunuhan, Luna mulai dipanggil kepala pemburu. Beberapa hari yang lalu Luna menerima sebuah misi, yaitu untuk membunuh putri pertama kerajaan Arcelia. Setelah Luna menceritakan tentang dirinya dan mempersilahkan Lexia untuk membunuhnya, ia yakin dirinya akan dieksekusi karena berani menyerang putri Lexia. Bahkan jika ketahuan gagal, dia juga akan dihabisi pembunuh dari guild kegelapan. Jadi bagaimanapun Luna merasa dia akan tetap mati. Yuya yang mencemaskan Luna, tapi Luna bilang kalau Yuya nggak usah mencemaskannya karena hubungan mereka hanyalah sebatas teman latihan sementara. Tapi Yuya bilang kalau Luna nggak boleh seperti itu. Waktu yang mereka habiskan bersama memang singkat, tapi Yuya menikmati kebersamaan itu dan menganggap Luna sebagai temannya. Namun bagi Luna semua sudah terlambat. Masa depannya tidak akan berubah. Lexia lalu menginstruksi pembicaraan mereka dan meminta Luna untuk bekerja padanya sebagai pengawal. Karena hanya dia dan Yuya lah yang tahu kalau Luna ingin menyerangnya, jadi tak akan ada masalah jika Luna menjadi pengawalnya kalau mereka tetap diam aja. Selain itu, jika Luna menjadi pengawal Putri Lexia, maka guild kegelapan tidak bisa macam-macam kepada Luna.
Namun Putri Lexia bodoh amat dan tetap meminta Luna untuk menjadi pengawalnya. Luna yang masih merasa tidak pantas untuk menjadi pengawal Putri Lexia karena ia telah membunuh banyak orang dengan kedua tangannya. Luna yang merasa kalau tangannya udah kotor. Namun ketika dicek sama Lexia, dia bilang kalau tangan Luna masih cantik. Lexia yang bertanya bagaimana caranya Luna merawat tangannya supaya mulus seperti itu. Luna pun bilang kalau itu karena bak mandi milik Yuya. Dia bilang kalau Luna telah gagal membunuhnya, itu berarti Luna sudah kalah. Jadi ya dia tuh harus menuruti keinginannya. Dan akhirnya Luna pun setuju untuk menjadi pengawal Putri Lexia. Sementara itu di hutan, Owen dan prajuritnya sedang dikejar-kejar oleh monster. Lexia yang meminta Luna untuk memanggilnya Lexia aja. Luna pun menyanggupi perintah pertama dari Putri Lexia tersebut. Terus Lexia pun bertanya tentang bak mandi yang Luna katakan tadi. Luna menjelaskan kalau Yuya memiliki bak mandi yang ia dapatkan dari monster. Bak mandi itu bisa menghilangkan rasa lelah dan memulihkan energi sihir. Terlebih lagi bisa menambah kecantikan. Mendengarnya tentu aja membuat Lexia auto ingin mencoba bak mandi milik Yuya tersebut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun mandi menggunakan bak mandi milik Yuya. Di tengah asiknya bermain air, Lexia nampak bertanya apakah Luna mencintai Yuya. Tentu aja Luna terkejut mendengar pertanyaan Lexia itu. Luna pun bilang kalau Yuya cuma temannya. Lexia yang meragukan jawaban Luna karena menurutnya Luna kelihatan jatuh cinta pada Yuya. Dan pada akhirnya suasana pemandian air hangat itu malah jadi amburadul, yang dimana Lexia nampak memberikan tantangan. Siapa yang bisa menikahi Yuya, dialah yang menang. Merasa Yuya nggak ingin direbut darinya, tentu aja Luna nggak tinggal diam dan menerima tantangan tersebut. Setelah mereka selesai mandi, Yuya yang ingin menyiapkan makanan untuk mereka. Tapi tiba-tiba aja Lexia malah menawarkan diri untuk memasak. Namun secara nggak diduga, kenyataannya Lexia tidak bisa memasak. Bahkan untuk memotong kentang aja dia nggak tahu. Bahkan pisau yang ia gunakan malah terlempar ke arah Yuya. Dan pada akhirnya Yuya lah yang memasak. Masakan Yuya yang sangat enak malah membuat Lexia langsung memeluknya dan memuji masakannya. Melihat itu, Luna tidak mau kalah. Ia meminta Yuya untuk menyuapinya dengan alasan dia belum pulih sepenuhnya dan tubuhnya masih terasa lemas. Tentu aja Yuya setuju untuk menyuapi Luna. Melihat itu, Putri Lexia juga meminta untuk disuapin. Setelah itu, mereka balik menyuapi Yuya. Dan di malam harinya, Lexia dan Luna tidur bersama dalam satu ranjang. Sementara itu Yuya tidur seorang diri. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka lalu menemui Owen. Owen yang bertanya tentang anjing Yuya yang telah menyelamatkan Putri Lexia. Yuya bilang kalau anjing itu adalah keluarga barunya yang bernama Nike. Owen lalu berterima kasih pada Nike karena telah menyelamatkan Putri Lexia. Setelah itu Owen yang bertanya tentang Luna. Putri Lexia malah keceplosan dan bilang kalau Luna adalah pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Namun mulai sekarang Luna akan bekerja sebagai pengawalnya. Mendengar itu Owen dan prajuritnya langsung siaga menodong Luna dengan pedang. Namun Lexia meminta Owen untuk berhenti. Tapi Owen menolak karena Luna adalah pembunuh bayaran. Yuya juga menjelaskan pada Owen kalau mereka sudah berdamai dengan Luna dan Luna juga sudah bersedia menjadi pengawal Putri Lexia. Owen lantas bilang bagaimana jika Luna masih memiliki niat untuk membunuh Putri Lexia. Lexia bilang kalau Luna masih ingin membunuhnya, ia pasti sudah mati kemarin saat mereka tidur bareng. Mendengar itu, Owen pun kembali menarik pedangnya meskipun dia belum percaya pada Luna. Yuya lalu mengangkat tangannya dan dengan berat hati ia bilang pada Owen kalau dia tidak bisa pergi ke istana karena ia harus masuk ke sekolah.
Yuya minta maaf karena seharusnya dia berangkat kemarin. Owen lalu meminta Yuya untuk datang ke kerajaan jika suatu saat nanti Yuya punya waktu luang. Owen kemudian menunjukkan jalan menuju kota pada Yuya. Setelah itu Putri Lexia pun naik ke kereta. Saat kereta udah berjalan, Lexia nampak melambai pada Yuya. Sementara itu Luna tiba-tiba aja turun dari kuda, berlari ke arah Yuya dan malah menciumnya. Katanya sih itu adalah ungkapan terima kasih dan pernyataan perang darinya. Tentu aja Lexia sangat terkejut melihat hal itu. Ia lalu meminta Owen untuk menghentikan keretanya karena ia juga ingin mencium Yuya. Tapi ya si Owen pura-pura nggak mendengar ucapannya. Setelah Lexia dan Luna pergi, Yuya nampak menemukan tempat berupa danau. Yuya lalu mengajak naik untuk berendam di tempat tersebut. Yuya nampak terkejut karena di sampingnya tiba-tiba aja ada monster babi yang ikut berendam bersamanya. Yuya yang melihat status monster tersebut, ternyata monster itu telah ia jinakkan. Yuya lalu mengecek skill monster babi itu. Yuya yang meminta monster itu untuk menggunakan skillnya. Tiba-tiba aja Yuya langsung merasa ringan karena rupanya skill monster babi itu merupakan skill pemulihan. Setelah itu Yuya memberi nama monster babi itu dengan nama Akatsuki. Wedah, Naruto nih. Tiba-tiba aja Naik datang dan membawa jam yang memperingatkan Yuya kalau dia tuh harus masuk ke sekolah. Dengan skill teleportasinya, Yuya masih sempat datang ke sekolah dengan tepat waktu. Sawada Sensei mengumumkan kalau pada hari itu mereka akan membahas kegiatan kompetisi antar kelas, yang dimana mereka akan melakukan turnamen olahraga bola. Bonus Sawada Sensei sebagai wali kelas akan dipengaruhi oleh hasil turnamen itu. Jadi Sawada Sensei meminta para muridnya untuk berjuang mati-matian. Setelah melakukan peregangan, turnamen bola pun segera dilaksanakan. Yuya mengambil posisi sebagai penjaga gawang karena ia merasa belum paham betul dengan aturan sepak bola. Hanya dalam beberapa menit trio berhasil mencetak skor. Sementara itu di pinggir lapangan, Rin menyuruh Kaede untuk melompat-lompat. Kaede yang menuruti perintah Rin. Tentu aja hal itu membuat para cowok berbatang yang sedang bermain sepak bola kehilangan fokus melihat boba Kaede yang udah kayak semangka. Buset dah. Bukannya apa kayak si Rin malah membuat para pemain semakin kehilangan fokus dengan meremas boba milik Kaede. Melihat yang lain kehilangan fokus, Akira pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil bola dan melakukan serangan ke arah gawang. Namun sayang sekali, tendangan Akira dapat dihentikan dengan mudah oleh Babang Yuya. Yuya lalu bertanya apa yang harus ia lakukan setelah menangkap bola tersebut. Ryo bilang lempar saja bolanya sekuat tenaga sampai jauh. Yuya pun melempar bola yang ada di tangannya itu dengan sekuat tenaga hingga secara nggak diduga dan yaps, itu lahir dari anime Isekai Digit Skill episode ke-9. Wedeh, kayaknya persaingan antara Lexia dan Luna makin memanas nih. Siapa nih ya yang bakalan mendapatkan cinta Babang Yuya untuk pertama kalinya? Udah tampan juga overpower. Buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep well.